perilaku religius ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak Kepala Sekolah, masuk ya, kemudian baris sama berdoa. Apakah di SDN Pangkat Rejo ini semua beragama Islam? Tidak ada yang tidak Islam. Jadi semua perilaku religiusnya berbasis agama Islam, begitu ya? Sudah kalau itu saya tidak perlu menanyakan lebih lanjut. Bagaimana Bapak Ibu, baik yang di kelas rendah maupun di kelas tinggi, untuk melakukan pembiasaan kepada siswa agar siswa itu tangguh dan bertanggung jawab. Misalkan dalam pengumpulan tugas, dalam mempresentasikan hasil karya. Bagaimana Bapak Ibu melatih keterampilan pembiasaan agar siswa itu berperilaku tangguh dan bertanggung jawab? Mungkin bisa dimulai dari Pak Mas Budi, monggo, atau Bu Sundari atau Putri ya? Sundari, Putri ya. Putri ya kan kelas rendah ya, kelas 2. Nah, anak-anak kelas 2 itu kan masih suka bermain, ya. Bagaimana Ibu meningkatkan atau membiasakan perilaku bahwa anak itu bertanggung jawab, tangguh, itu gimana? Apa yang dilakukan oleh Putri? Biasanya kalau nggak bisa dengar saya, suaranya itu belum dibuka, Bu. Suaranya belum dibuka. Ye, silakan. biasanya kalau setiap pembelajaran, kalau ada ya, untuk membiasakan anak-anak itu agar aktif dalam pembelajaran, ketika memberikan pembiasaan itu karena kelas rendah kan kadang anak-anak kan ada yang kurang minatnya, ada yang anaknya itu masih cengeng, masih apalah. Cara untuk mengatasi itu saya menggunakan anak-anak itu saya kasih reward atau siapa yang mau akan saya kasih bintang. Nah, mungkin dengan cara seperti itu anak-anak akan lebih semangat atau antusias untuk fokus ke dalam pembelajaran pembiasaan tadi. Ibu siswanya berapa? Jumlah siswanya kelas 2 itu ada 8 Ibu. 8. 8 itu kemampuannya menurut Ibu rata atau ada yang pintar cepat, ada yang lambat gitu? Ada yang pintar, cepat menangkap materi, ada anak yang belum yang bisa membaca, bahkan ada anak yang minat untuk menulisnya itu sangat rendah, masih ke ibu-ibuan gitu. Nah, bagaimana trik atau apa yang dilakukan oleh Putria menanganin anak yang itu tadi? Minat bacanya rendah, masih mbok-mboken ya, kayak kepingin pulang. Nah, itu gimana? Trik yang dilakukan Ibu apa? Trik yang saya lakukan biasanya itu untuk yang anak rendah, mungkin seperti anak yang menulis kurang minatnya, kurang mau ya. Saya dampingi agar anaknya itu lebih semangat mau menulis. Jika memang ada yang pintar menjawab, akan saya beri tugas yang lebih lagi. Jadi saya sesuaikan dengan kemampuan si anak itu. Ya, jadi masing-masing anak punya hak gitu ya untuk didampingi sesuai kapasitas. Nah, masih menyinggung pada keterampilan atau pembiasaan. Berarti dari 8 anak kan bermacam-macam ya, Bu ya. Ada kalau ditanya itu langsung jawab, ada yang enggak jawab lama atau kemampuan komunikasinya rendah. Bagaimana cara Ibu meningkatkan kemampuan komunikasi anak, khususnya pada kelas rendah? Untuk kelas rendah biasanya ya dengan sebelum menumbuhkan supaya anak-anak ini berkonsentrasi, maksudnya ketika saya memberi materi, yang mungkin kadang saya kasih nyanyian, saya kasih motivasi pembelajaran dulu agar anak bisa berfokus. Dan jika anak yang sudah mampu, ya mengikuti. Kalau yang belum mampu, terus saya dampingi sesuai dengan kekurangannya tadi.
Dengan cara Ibu apakah bisa Bu? Akhirnya nyanyi dulu, kemudian didampingi, akhirnya anak yang enggak mau ngomong itu bisa sampai bisa ngomong Bu? Mau ngomong? Ya, anaknya minatnya itu ada Bu. Ya sedikit walaupun tidak harus semisal dikasih materi, walaupun tidak harus selesai semua, paling tidak anak masih bisa mengikuti materi sebagian seperti itu. Oke. Untuk Pak Sudi sama Bu Sundari kan, kelas tinggi kan sedikit beda ya. Kalau panjenengan bagaimana untuk melatih anak itu biar anak itu tanggung jawab, tangguh, mampu berkomunikasi, apa saja yang panjenengan lakukan? Sebenarnya untuk kami pribadi, untuk membiasakan kedisiplinan termasuk tanggung jawab, anak siswa kelas 4 kita kasih sebuah pekerjaan rumah Bu ya. Pekerjaan rumah yang nanti dikerjakan di rumah dan dipresentasikan di depan kelas. Nah, dari itu nanti kita bisa mengetahui tanggung jawab anak di rumah itu dikerja apa tidak. Terus kemampuan berkomunikasi atau tidak. Biasanya itu banyak anak yang malu ada yang nggak berani. Kalau kita suruh presentasi di depan kelas, nanti minat untuk komunikasinya nanti sedikit insya Allah meningkat. Sementara itu Bu. Untuk mengatasi anak yang malu pas saat presentasi di depan kelas, apa yang Bapak lakukan? Biasanya kita pertama kalinya, tapi tetap di depan. Ya, tetap kita suruh ke depan, tapi tetap kita dampingi dalam presentasi tersebut, biar nanti anak itu tidak tanggung atau tidak takut. Kalau Bu Sundari gimana Bu? Mungkin bisa melengkapi? Untuk anak yang malu biasanya kita kasih spot, spot secara terus supaya anak itu PD-nya itu meningkat. Terus setelah itu nanti anak-anak dikasih hadiah supaya minat bacanya, PD-nya, kerjanya itu lebih giat lagi. Mengerjakan tugas, pembelajaran waktu di gitu. Oke, itu aja. Ada lagi? Kalau untuk gini, kelas tinggi itu kan diharapkan anak kelas tinggi itu bisa berpikir kritis, pecahkan masalah ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi itu atau melatih perilaku itu? Dia bisa memecahkan masalah, berpikir kritis, kolaborasi. Yang Bapak Ibu lakukan apa? Yang dilakukan memberi tanggung jawab. Gimana Bu? Memberi tanggung jawab penuh kepada anak. Contohnya? Contohnya jika ada permasalahan dalam kelas, kita pasrahkan kepada anak itu, nanti kalau sudah mentok baru kita akan masuk ke dalam permasalahan itu. Contohnya waktu membuat LK atau membuat menghias kelas. Pak, terus kalau Pak Masudi gimana ya? Itu ya contohnya gitu ya. Kalau Pak Masudi gimana? Bagaimana cara melatih atau membiasakan agar siswa itu mampu berkolaborasi, mampu berpikir kritis ataupun memecahkan suatu masalah? Ya, terima kasih. Biasanya kita kasih sebuah keterampilan yang menantang. Ya, kita kasih
sebuah keterampilan yang bisa untuk dilakukan oleh anak-anak. Jadi baik itu dilakukan secara kelompok maupun secara sendirian. Oh ya. Jadi situ hasil pengembangan tersebut nanti kan bisa dibandingkan dengan teman-teman lain. Biasanya kita apa namanya kita tanyakan atau kita tahu di kelas masing-masing kelas. Oke. Kemudian untuk RPP, mungkin Bu Tria ya. Ya, Bu Tria yang di kelas rendah. Nah, Ibu Tria bisa jelaskan bagaimana sih proses penyusunan RPP, Bu? penyusunan RPP yang pertama itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan, di situ sebelum pelajaran itu ada siswa diajak guru mengabsen siswa, kemudian mengajak siswa untuk menumbuhkan semangatnya untuk pelajaran yang akan dimulai dan memberikan persepsi kepada siswa. Terus mengulas pembelajaran yang kemarin. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti itu kita akan memulai pelajaran dari materi yang akan disampaikan tadi tematik. Setelah itu penutup. Penutup itu guru akan menyimpulkan materi. Guru memberikan soal kepada siswa dari materi penilaian, kemudian menyimpulkan materi yang tadi disampaikan, setelah itu penutup. Sudah cukup? Mungkin Pak Masudi, Bu Sundari ada yang ada yang mau ditambahkan dari penjelasannya Bu Tria? Ya itu Suaranya belum dibuka, Pak Masudi. Suaranya? Oke, suaranya belum diklik. Belum. Ya, sambung ya. Oke, monggo. Nah, untuk proses pembelajaran atau RPP itu untuk angka awal ya kita kan menyusun perencanaan tersebut. Dalam prakteknya kita pertama kepada siswa sebelum pelajaran dimulai itu kita sedikit mengulas atau memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk siswa terkait dengan pelajaran hari-hari yang lalu atau minggu yang lalu. Baru kemudian nanti setelah itu kita masuk permulaan pembelajaran. Ya. Kemudian dilanjutkan ke nanti selesai evaluasi dari sebuah pertanyaan dan kita kasih pertanyaan sama kita tutup pembelajaran tersebut, evaluasi bersama-sama, kemudian antara itu Bu. Mengecil Pak suaranya Pak. Suaranya mengecil. Sampun nyala. Ya, monggo lanjut. Oke. Ya. Untuk pembelajaran awal. Ya, untuk pembelajaran awal. Sebelum kita masuk pada
materi, terlebih dahulu membahas sedikit tentang materi yang lalu atau hari yang lalu atau minggu-minggu yang lalu, atau mengulas sedikit untuk melatih daya pikir anak tersebut. Kemudian kita masuk permulaan pembukaan pembelajaran. Ya. Kemudian dilakukan materi ini kita kasih latihan atau pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian itu nanti kita ulas bersama-sama sebelum pembelajaran itu kita tutup. Sudah, Pak. Sudah, Pak Masdi. Nah, Bu Sundari sekarang. Bu Sundari mau melengkapi atau enggak? Apa sudah cukup penjelasannya Bu Tria sama Pak Masudi? Untuk Bu Tria sama Pak Masudi sudah baik, Bu. Tapi kan sebelum kita pendalaman dan inti pembelajaran kita sampaikan. Oke. Menurut Bu Sundari, LPP itu penting enggak, Bu? Sangat penting, Bu, karena itu kalau kita mengajarnya memacu pelajaran yang seperti itu. Kapan LPP itu harus kita siapkan? Sebelum kita melakukan pembelajaran. Apakah di SDN 1 Pangkat Rejo ini LPP-nya sudah siap sebelum pembelajaran dimulai? Insya Allah semuanya sudah siap. Gitu, insya Allah ya Bu ya. Siapa yang bertanggung jawab mencatat itu? Langsung tersenyum ini. Siapa Bu biasanya yang bertanggung jawab ngecek LPP-nya sudah lengkap atau belum? Siapa yang bertanggung jawab? Pengawas. Kok jauh sekali? Yang internal sekolah. Sekolah itu kelas. Artinya saya boleh simpulkan LPP itu penting dan harusnya disiapkan sebelum pembelajaran. Tetapi kalau di SDN Pangkat Rejo itu insya Allah ya masih belum ya. Insya Allah sudah lengkap sebelum dimulai. Jadi insya Allah itu bisa iya bisa tidak ya. Berapa persen? 50%. Wah, ini kan. Ya, baik. Kemudian penilaian Bu Sundari. Tadi kan sudah ada yang penilaian Pak Masudi maupun Tria. Kalau menurut Bu Sundari penilaian itu seperti apa dan apa saja yang dinilai? Penilaian biasanya ulangan hari. Monggo jenengan melakukannya apa? Saya hanya menanyakan yang Ibu lakukan. Yang ditulis di RPP, penilaiannya bagaimana? Yang real dilakukan itu penilaiannya bagaimana? Monggo dijelaskan. Penilaiannya penilaian. Sebentar. Oke, maaf ya Bu. Gimana Bu Sundari? Monggo dilanjutkan. Penilaian yang Ibu lakukan itu apa saja dan bagaimana cara menilainya? Kurang jelas Bu suara saya Bu. Kurang jelas. Oh, mantul. Oke. Kalau gitu Ibu gantian aja duduk dengan Putria. Gantian dengan Putria. Bu Sundari mungkin bisa pindah, bisa duduk dengan Putria.
Bu Sundari bisa duduknya pindah dengan Bu Tria. Bu Sundari bisa pindah Biar itu dimatiin aja biar nggak mantul. Nanti gantian sama Bu Tria. Bapak itu di off kan aja biar nggak terlalu tabrakan. Ya, Bu Sundari sudah jelas suara saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Monggo Ibu jelaskan bagaimana Ibu melakukan perencanaan penilaian dan Ibu melakukan realisasi penilaian. Aspek-aspek apa saja yang dilakukan? Monggo. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian. Bagaimana cara menilainya, Bu? Dan kapan itu kalau penilaian dilakukan? sikap itu Kalau penilaian sikap observasi. Terus kapan itu Kalau dilakukan? penilaian pengetahuan dari tes, baik itu tes tulis maupun tes lisan. Terus penilaian keterampilan itu untuk kerja anak. Kapan dilakukan penilaiannya? Biasanya sekali, Bu. Satu minggu. Sekali untuk penilaian harian dan untuk penilaian kelas itu biasanya setiap hari setelah pembelajaran. Ada ya buku khusus penilaian harian, penilaian mingguan, ada nggak bukunya, dokumennya? Untuk penilaian harian ada, Bu. Untuk penilaian harian juga ada. Biasanya itu dimasukkan ke map dan dibagikan ke anak-anak kadang di kelas. Nanti tolong difotokan ya, Bu ya. Bisa dikirimkan lewat WA ya. Baik. Untuk sekarang ke Bu Tria, kembali ke Bu Tria maupun Pak Masuki. Selama ini Ibu, Bapak mengikuti enggak pengembangan profesi dari guru? Ya, mengikuti KKG, mengikuti. Yang mengikuti KKG siapa saja di SDN? Biasanya mengikuti kelas itu semua guru PNS, guru kelas. Biasanya kan ada KKG walaupun dari gugus ataupun dari kecamatan. Kalau workshop, pelatihan, diklat yang sifatnya mandiri, ada yang mengikuti seperti itu? Ada. Itu atas perintah kepala sekolah atau dari pribadi guru sendiri untuk mengikuti itu? Untuk mengikuti itu ada yang dari pribadi guru, ada juga yang perintah kepala sekolah karena perintah dari Korwil. Misalkan mengikuti pelatihan itu dari pribadi, apakah selalu diizinkan oleh kepala sekolah atau melihat kondisi? Selalu diizinkan. Selalu diizinkan. Nanti tolong dokumen pengembangan profesi guru ya Bu, tolong di apa saja yang sudah diikuti oleh guru di SDN Pak. Kemudian, nah sekarang ini kan zamannya era digital, Pak Masuki, era digital. Mana Ibu? Generasi sekarang, generasi Z. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk mengoptimalkan IT dalam pembelajaran? Pak Mas Sudi? Suaranya dibuka dulu, Pak. Suaranya dibuka dulu. Ya, Bu. Monggo. Untuk zaman sekarang era digital ini, ya, mau tidak mau kita dituntut untuk aktif dan mengikuti tentang
digitalisasi. Nah, untuk mendisiplinkan itu dalam pembelajaran era digital ini biasanya kita satu ya tetap belajar tentang laptop atau komputer dan lain sebagainya. Dan untuk siswa pun kita biasa belajar untuk HP dengan memakai HP atau hal-hal yang lain melalui IT tersebut. Ya, terkadang Bu ya, Bun, kadang dari siswa tersebut ada yang nggak bisa untuk mengoperasikan laptop atau menggunakan HP. Nanti tetap kita mendampinginya, nanti baik itu di kelas atau di tempat yang lain. Ya, agar siswa itu benar-benar mampu untuk mengoperasikan IT. Kok hilang suaranya? Bisa, Bu. Oh iya, ya, sebentar. Mungkin saya, sebentar. Si mendengar tuh. Ya, halo. Halo. Oke. Oke, monggo dilanjut. Ya. Ini kita satu sambil kita belajar tentang IT, anak-anak pun juga kita latih secara bersama-sama bagaimana nanti pengetahuan tentang IT. Siswa-siswa nanti biasanya kita itu bersama-sama kita belajar, anak-anak bawa pakai HP atau kita persiapan laptop. Nah, kita belajar bersama-sama tentang IT tersebut. Ya, dari siswa tersebut terkadang Bu ya, kadang ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Jadi kita secara bersama berkelompok belajar bersama-sama. Untuk kedepannya nanti sebagai pengetahuan kita menjelajahi era zaman digitalisasi. Biasanya yang sudah dikenalkan dengan IT mulai kelas berapa, Pak? Sudah dikenalkan dengan kelas, IT. Kelas tinggi aja ya. 4, 5, 6. Kalau yang kelas rendah mungkin pernahkah mungkin hanya ditayangkan video gitu? Kalau ada guru kelas rendah. Ya, kalau kelas rendah itu biasanya hanya Bu. Kalau kelas rendah itu hanya sebagai media pembelajarannya saja. Pakai apa, Ibu? Ya, seperti dilihatkan YouTube atau pakai LCD seperti itu dari Ibu pernah pakai LCD ngambil dari download dari YouTube itu pernah? Pernah. Ya, apa Bu materinya? Kemarin anak-anak saya ajak untuk bernyanyi bersama dengan melihat video bersama anak-anak itu. Oh, ya. Jadi LCD ada berapa di SDN 1 Pangkat-Rejo? Ada 1. Gantian ya? Ya. Gantian ya. Berarti kalau mau pakai mesti harus dikoordinir gitu ya? Iya. Oke. Kemudian untuk pengembangan bakat dan minat, di sana kan ada sepak bola, ada tari, ada pramuka, ada apa lagi ya? Hadrah. Nah, itu dalam pemilihan itu ada sosialisasi dulu ke anak atau anak hanya terserah aja milih apa yang dilakukan? Ya, sebelumnya itu kita sosialisasikan kepada siswa. Ya.
kepada siswa tentang ekstra-ekstra itu, minat dan bakat itu Bu ya, Bun. Dari kesemua siswa itu kita ajak bersama untuk mempelajari ekstra-ekstra itu. Dalam prakteknya ada beberapa siswa yang memang benar-benar suka dan berminat. Seperti contohnya kita pernah mensosialisasikan tentang Hadar Bana. Ya, semuanya mulai kelas 4, 5, 6 itu kita latih bersama. Tapi dalam kenyataan dari kesemua siswa itu ternyata ada yang tidak suka, ada yang sedang, ada yang berminat betul. Akhirnya dari kesemua siswa yang berminat itu kita latih bersama. Hingga akhirnya alhamdulillah ini ada grup selawat sendiri. Jadi untuk kelas 4, 5, 6 ada anggota grup solawat yang itu biasanya kita tampilkan di event-event PHBI, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, masjid-masjid desa. Oke. Dari sekian bakat minat yang sudah pernah ikut lomba itu apa Pak? Lomba keluar. Sepak bola Bu. Oh, pernah juara? Sepak bola. Juara? Belum. Tapi sudah diikutkan keluar. Keluar itu ikut kemana? Kecamatan atau ke sekolah lain? Kecamatan. Oh, kecamatan. Tapi belum ya. Untuk ke sekolah lain biasanya antar sekolah kita persahabatan. Kita dengan SD terdekat itu kadang melaksanakan di sini di lapangan depan ini dalam rangka persahabatan, melatih bersama, intinya gitu. Kalau OSN atau KSN pernah ikut nggak Pak SDN 1 Pangkat Rejo? OSN atau KSN? Pernah? Enggak pernah. Belum pernah. Siswa teladan. Siswa teladan tingkat kecamatan Bu. Kecamatan juara. Okay. Juara. Pernah. Nah, oke, nanti tolong itu datanya dituliskan juga ya. Jadi kalau yang pernah apa? OSN apa? Oh, siswa teladan ya. Tahun berapa? Nanti tingkat apa? Itu ya. Kemudian, oh ya, ada yang kelupaan. Tadi misalkan ada guru yang mengikuti pengembangan profesi, apakah diklat, workshop, atau seminar. Adakah kegiatan diseminasi setelah itu? Ya, ada Bu. Gimana? Bisa dijelaskan diseminasinya seperti apa? Ya. Biasanya kalau ada salah satu guru yang mengikuti diklat atau workshop, kadang kan ada yang perwakilan dari lembaga kan satu orang. Nah, bagi teman sejawat yang mengikuti diklat tersebut itu mensosialisasikan kepada teman guru yang lain. Caranya gimana sosialisasinya? Caranya apa yang didapat dari workshop tadi, semisal workshopnya mendapatkan makalah ataupun VCD itu nanti diputar di kantor dan disaksikan bersama-sama. Ya, bersama dengan ada dokumennya itu kegiatan diseminasi itu. Ada dokumennya, materi diseminasinya apa, siapa yang hadir, ada ya? Ada betul? Ada, oke. Karena belum semuanya mungkin saya buka. Nanti kalau ada nanti bisa juga disertakan ya. Oke. Satu lagi Bapak Ibu, Pak Mas Hudi, Bu Sundari, Bu Tria. Pernahkah Bapak Ibu disupervisi oleh kepala sekolah? Pernah. Caranya bagaimana? Dimasuki ke kelas. Masuk ke kelas. Supervisi itu dilakukan kapan? Biasanya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. 1 bulan sekali itu untuk 1 guru. Untuk semua guru. Mungkin 1 semester 1 guru kebagian berapa di supervisi? 6 kali. 1 bulan sekali 6 kali supervisi Bu. Oh ya, 6 kali supervisi 1 semester. Oke. Kemudian pernahkah
Bapak Ibu itu dievaluasi oleh teman sesama guru? Nah, Pernah. Gimana caranya? ya kalau semisal kita habis mengajar, kalau ada yang kurang bisa atau materi yang sekiranya belum itu kita sharing dengan teman sejawat, Bu. Berarti sharing, bukan Sharing. evaluasi. Bukan evaluasi ya. Kalau evaluasi itu misalkan Pak Mas Budi sama Putri ya. Pak Mas Budi itu melihat Putri yang mengajar. Oh, nah. Ya. Jadi belum ya? Belum. Oke. Saat Pak Kepala Sekolah melakukan supervisi, kan berarti 6 kali tadi dalam satu semester. Apakah dilakukan diseminasi? Diseminasi hasil supervisi? Ya, Belum. Diseminasi hasil supervisi kepala sekolah. Pernah nggak di feedback hasil supervisinya? Gimana Putri ya? Bu Sundari? Bu Sundari. Aku jawab opo ngono Bu Sundari. Dari mimiknya kelihatan aku jawab opo. Bu, dikasih buku supervisi, terus buku supervisinya itu ditulisi sama Pak Dikin. Oh gitu caranya. Itu aja Bu jawabnya. Jadi nggak ada forum ketemu khusus gitu ya. Mungkin sungkan sama Pak Sodikin ini kayaknya. Ya, Terus satu biasanya itu kan lagi. ada supervisi ke kelas, Bu. Nanti di situ ada bukunya sendiri supervisi. Itu beberapa nanti Pak Dikin yang apa ngisi. Jadi kita melaksanakan apa yang ada itu, kekurangan apa itu. Ya. Kalau Jadi Bapak Ibu itu melihat tulisannya Pak Sodikin di buku itu ya? Iya. Ya. Jadi nggak langsung Pak Sodikin ngendikan, oh Pak Masudi ini yang sudah baik ini, yang kurang ini belum ya? Belum, nggih. Nggak apa-apa Bu, apa adanya aja. Ya Bu, apa adanya saja. Bu Sundari ke ya lucu. Nggih, satu lagi. Pernahkah Bapak Ibu minta siswa untuk menilai panjenengan? Nah, ya. Nah, Putria gimana caranya? Biasanya itu anak-anak saya suruh membuat ngisi lembar Kertas. angket seperti itu, bagaimana anak-anak sama menilai guru yang mengajar setiap hari itu. Isinya apa aja, Bu? Macam-macam Bu, kadang anak-anak saya suka sama Bu Guru karena suka sering ngasih tahu membaca. Jadi tulisan terbuka. Tulisan terbuka atau anak-anak menulis iya tidak atau silahkan menulis bebas? Saya kasih jawaban iya atau tidak gitu. Oh, ya. Jadi Ibu menyiapkan ya. Nah, apakah dokumen itu kemarin sudah masuk diunggah, Bu? Kayaknya belum deh. Belum ya? Dokumen yang punya Ibu itu apa sudah masuk diunggah di Sispena? Belum ya? Dokumen iya atau tidak ada di Sispena. Kayaknya belum ya? Belum. Belum ya, saya belum membaca ya. Jadi Bapak Ibu ya memang untuk melihat apakah kita itu sudah baik atau tidak, kita tidak bisa melihat sendiri ya. Tentunya yang melihat adalah orang lain, bisa dari kepala sekolah, dari guru yang lain, dan dari anak-anak. Kemudian sumber belajar. Bapak Ibu, Bu Sundari, Putria, sama Pak Masudi. Sumber belajar yang Bapak Ibu pakai itu apa saja? Sumber belajar yang dipakai itu buku, dari buku, LCD, terus sama buku, terus pembelajaran
karena tema biasa anak-anak itu saya ajak keluar atau biasa kadang kalau membuat apa ya anak-anak saya suruh bawa lingkungan sekitar pokoknya Bu. Ya. Pak Masudi mungkin bisa menambahkan sumber belajar yang dipakai apa saja selain buku, kemudian anak dibawa keluar ke alam sekitar sesuai dengan tema. Ya seperti itu Bun ya. Kita ambil buku sumber belajar dari buku dan media yang lain kita ajak ke luar kelas sesuai dengan tema materi yang diajarkan. Walaupun kita mengajarkan waktu tema tumbuhan ya kita ajak ke halaman untuk meneliti melihat. Apakah ada Bapak Ibu guru yang pakai e-book? E-book. Pakai apa Bu? E-book. Library. Belum ya? Yang berbasis digital. Mohon dulu Bu karena hujan nggak terdengar. Hujan. Oh, aduh rahmat ini. Yang pakai e-book, library. Ada nggak yang pakai gitu? Belum pakai. Ada, sebagian ada dari e-book. Ada. Pak Masudi pakai e-book apa? Ini itu kalau ada materi bahasa Inggris itu kita ambil dari e-book nih. Kalau dulu pernah. Mungkin itu ada yang kelewat ya Bu Dia. Yang kelewat apa Bu Dia? Enggak Bu Dia lanjut. Gimana? Bu Dia biar suaranya belum dibuka Bu Dia. Sudah. Oke, terima kasih. Monggo, mungkin ada yang kelewat, monggo. Lewat sih enggak, cuma nanti ada remedi Bu. remedi pengayaan, KKM, remedi pengayaan belum. Tapi saya masih sebelum ke situ. Enggak kayak hujan ya tempat saya belum sebentar. Oh iya ta. Saya minta waktu sebentar, Hujan deras Bu. Bentar. Iya. Nanti asesor. Oke, tempat saya mulai hujan ini. Saya ini nambah sulam saja Bunda ya. Ya Bun. Mungkin ada sedikit yang perlu saya ingin tahu gitu ya. Untuk siswa SD apa pernah boleh bawa HP ya Pak? Benar Pak Masudi? Gimana? Pernah boleh bawa HP ya anak-anak? Pernah Bun ketika waktu AKM. AKM saja, selain itu? Setiap hari nggak pernah. Kalau ada waktu-waktu tersendiri terkait dengan IT. Oke. Saya mencoba kembali ke RPP tadi ya. Tadi Bu Sendari sudah jawab, Bu Fitria sudah, kemudian Pak Masudi juga sudah. Nah, tadi mulai saya
dalam sebelum menyusun RPP ya, sebelum. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan atau Bapak Ibu persiapkan gitu sebelum ayo buat RPP gitu. Langkah apa yang Bapak Ibu lakukan? Melihat silabus. Melihat silabus. Oke. Setelah melihat silabus, dari silabus kan penjenengan tuangkan ke dalam RPP ya. Iya. RPP. Apa yang harus kita perhatikan? Oh ya, singkat tak tulis gitu ya. Itu yang dilihat silabus itu apa? Gitu. Alokasi waktu, tujuan pembelajaran, sumber belajar, alat media, metode pembelajaran. Dah ya, oke. Nah, kita sudah melihat yang ada di silabus itu ada materinya apa, waktunya berapa kan gitu ya. Medianya apa, sumbernya apa kan sudah ada di situ semua. Nah, setelah itu penjenengan kan sudah buka laptop membuat RPP. Nah, langkah apa yang penjenengan lakukan yang pertama ketika jenengan langsung membuat RPP itu? Dibayangkan saja ketika jenengan menyusun RPP loh, apa sih gitu loh. Gimana Bu? Nah, setelah buka laptop, jenengan ngetik yang jenengan ketik itu apa? Tujuan pembelajaran, setelah itu membuat kegiatan pembelajaran, setelah itu melakukan penilaian atau asesmen. Tidak ada yang lain, komponen lainnya ada enggak selain 3 itu? Membuat jenis pengayaan atau penilaian. Terus ada lagi apa Pak Mas Yudi? Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Terus? Evaluasi. Pengayaan. Bu, ini Bapak Ibu ketika menjenengan buka blak gitu ya, apa? Buka laptop, masa langsung tujuan pembelajaran gitu. Bisa diulang, Bu. Ketika jenengan setelah membuka laptop, kemudian mau ngetik membuat RPP, kita ke K13 dulu ya, kita membuat RPP. Apa begitu jenengan ngetik langsung ngetik tujuan pembelajarannya adalah 1, 2, 3 gitu? Identitas sekolah, tema, pembelajaran, tanggal, hari. Setelah itu tujuan pembelajaran. Dan seterusnya ya. Nah. Oke. Sekarang saya ingin tahu bagaimana penjenengan itu membuat tujuan pembelajaran dasarnya apa? Disesuaikan dengan KI dan KD, Bu. Disesuaikan dengan KI dan KD. Yang dilihat pada KI dan KD itu apanya? Pelajarannya. Pelajarannya, maksudnya? Ya. KI, KD-nya itu pelajaran apa, nanti kita tuangkan dalam tujuan pembelajaran supaya anak sebelum pembelajaran dimulai itu paham nanti apa yang mau disampaikan dan apa yang akan dikerjakan dalam pembelajaran itu. Oke, betul yang saya tanyakan. Ketika menjenengan itu membuat tujuan pembelajaran, kan dari KI-KD itu ya, dari KD lah gitu. Yang jenengan perhatikan di dalam suatu KD, sehingga penjenengan membreakdown atau menguraikan di dalam satu tujuan pembelajaran, apa yang jenengan perhatikan? Karakteristik siswa. Apa? Karakteristik siswa. Dan materi pembelajaran. Indikator. Apa Pak Mas Yudi? Indikator pembelajaran. Indikator tepat siswa. IPK itu kan dari tujuan pembelajaran ke IPK kan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya aja dulu. Dalam suatu KD, dalam satu KD itu ada komponen apa saja?
komponennya dalam satu KD. Bisakah saya dibacakan satu KD saja? Nah, ini kadang nggak disadari ini. Jangan membawa RPP enggak nih? Yuk RPP-nya dibuka, yuk dibuka. Ayo Bu Sundari dibaca satu KD saja. Satu KD mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Loh, kok begitu? KD-nya apa? Itu KD-nya apa? Mapel apa itu? Bahasa Indonesia. Terus itu saja, sudah cukup itu saja. Terus Hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Oke, berarti di dalam suatu KD itu ada komponen apa? Nah, mungkin dia tidak paham yang saya maksud komponen ya. Oke. Kalau di situ coba dibaca lagi Bu Sundari. Satu, Pelan. mengklasifikasi informasi. Stop dulu. Apa, Kata Bu? pertama tadi apa? KD pertama bahasa Indonesia. Ya, kata pertama apa itu? Mengklasifikasikan informasi. Oke, stop ya. Terus yang kedua menyajikan hasil klasifikasi. Berarti itu apa? Mengklasifikasikan, kemudian menyajikan, itu apa namanya? Komponen apa berarti? kemampuan dan keterampilan. Itu namanya adalah kompetensi. Jadi, oh iya kompetensi. Jadi ada memahami, menjelaskan, mengingat, apalagi membedakan, mengklasifikasikan, menganalisis, mengevaluasi. Itu namanya adalah kompetensi. Ya, kompetensi itu namanya. Nah, setelah menganalisis, tadi yang pertama apa Bu Sundari? Menganalisis apa tadi? Mengklasifikasi informasi. Terus menyajikan hasil klasifikasi informasi. Informasi tentang apa itu? Kosakata kan? Ya. Nah, berarti kosakata kalau menganalisis, mengklasifikasikan itu adalah kompetensi. Kosakata itu apa itu? Apanya berarti? Kosakata itu adalah materi atau konten. Ya, Bapak Ibu, catat ini. Ini barang sepele tapi banyak yang tidak dipahami di situ. Terus pokoknya ngene gitu ya. Nanti saya jabarkan ngene. Loh ngene itu loh piye gitu loh. Ya. Jadi di situ dalam suatu KD, dalam suatu tujuan pembelajaran pasti ada dua kompetensi di situ. Ada dua komponen. Komponen apa saja? Tadi satu adalah apa? Mengklasifikasi informasi. Namanya apa itu? Tadi. Menjelaskan, mengklasifikasikan, dan seterusnya. Tadi namanya apa itu? Kompetensi. Ya, kompetensi. Dicatat lu tak tahu kok ini nanti ayo. Kompetensi. Sedangkan bla 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 tentang kosakata itu adalah materi atau konten. Ya. Pernah enggak dapat pembelajaran atau informasi tentang ini bahwa dalam data tadi ada dua komponen, yaitu komponen kompetensi dan komponen materi. Pernah enggak mendapatkan materi ini? Belum. Di KKG harusnya ada gitu ya. Nah, sekarang berarti ketika penjenengan membuat suatu tujuan pembelajaran, apa yang harus kita perhatikan dari suatu KD itu tadi berarti?
Kita bicarakan barusan ini tadi lah, Pak. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau minimal, ya. Yang ada di KD itu kompetensi minimal. Itu yang harus kita perhatikan. Apa kompetensi minimalnya di situ? Di situ tadi adalah menganalisis ya Bunda Ria. Mengklasifikasi. Mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan itu pada ranah apa? C1, 2, 3, 4, 5, 6. C berapa itu? Mengklasifikasi. C5, Bu. C5 itu apa? Menganalisis lo ya, C5 itu. Jadi mengklasifikasikan kan mengkelas-kelaskan saja, ya kan? Ada konsep, ada fakta, ada konsep, ada prosedur. Ini sering penjenengan baca, tapi pemahaman tentang fakta, konsep, prosedur itu pun juga nggak pernah itu dibahas. Saya yakin. Ya, jadi ketika penjenengan saya tanya, yang dimaksud fakta itu apa? Konsep itu apa? Prosedur itu apa? Contohnya apa? Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak dengan saya kira terus terang aja. Terus teranglah. Benar enggak? Bingung. Nah, Untuk bingung. mengaitkannya itu bingung. Kalau saya mengatakan meja, kursi, almari, itu apa itu berarti? Benda. Benda. C1. Nah, itu namanya fakta. Itulah fakta. Fakta. Meja, kursi, almari. Bukti ini temenan lagi. Akan ada fakta, ada konsep, ada prosedur. Kalau saya mengatakan meja, kursi, almari itu adalah fakta. Lah konsepnya apa? Berarti meja, kursi, almari itu konsepnya adalah mebler. Nah, contohnya sing penak-penak ae lah, sing enek sandinge. Oh gitu ya Bu ya. Secara Kan enggak tahu toh kemarin ya. Iya. Penak-penak ae. Nah, prosedur itu apa? Proses atau cara pembuatannya. Langkah-langkah. Langkah Nah, kembali tadi bahwa dalam ketika kita membuat suatu RPP, nah, wis bla bla butuh ngetik, kemudian identitasnya sudah. Ketika kita membuat tujuan pembelajaran, maka yang kita perhatikan adalah yang pertama adalah apa tadi? Kompetensinya. Kompetensi. Kedua adalah materi. Itu yang harus diperhatikan. Karena apa ya, dalam KD itu ada kompetensi minimal. Makasih Bu. Iki lek ra dulur dhewe ora tak omong. Iya. Kadang itu ya gregeten pengawasnya keluar Bu Lailin. Oke, nanti aja closing, nanti saya jelaskan lagi ya. Oke. Tadi yang belum disinggung adalah KKM. KKM ya Bunda ya? Belum ya? KKM. Saya tanyakan, KKM di SDN 1 Pangkatrejo ini, KKM-nya tunggal atau KKM mapel? Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu sama apa beda-beda? Setiap kelas beda sama. Sama beda. biasanya itu Kok bingung ya? Gimana Bundari? tergantung mata pelajarannya. Berarti KKM-nya KKM mapel ya. KKM-nya bukan KKM tunggal maksudnya. Per mata pelajaran. Ya iya, berarti per mata pelajaran kan berarti tidak sama. Berarti Oke. kalau KKM tunggal itu sak sekolahan podo gitu. Oh, enggak. Beda. Kan? Beda tergantung materinya, mata pelajarannya Bu. Podo ya ora apa-apa, podo ya bener ae, tetapi yang saya ingin tahu prosesnya gitu loh. Oh, iya. Jadi kan mengatakan KKM-nya misalnya bahasa Indonesia KKM-nya 75 lo ngitung mukhon bisa. Itu kan ya.
Bagaimana cara menentukan KKM sekarang? Silakan salah satu jawab. Berdasarkan syarat ikut siswa, daya dukung, Inteks siswa, daya dukung, Terus kompleksitas materi. intek, daya dukung, dan kompleksitas nah, itu penjenengan membuatnya itu dari situ dulu, terus kemudian dicari rata-rata per mapel itu, atau ditentukan dulu ke pintu limo. Bisa pintu limo. Hah? jumlah terus di rata-rata. Nah nih, Iya, iya. Iya saya tahu, buktinya saya percaya ada, tapi caranya gawe apa benar? Jadi kompleksitasnya begini, daya dukungnya, inteknya seperti ini, bisa kompleksitasnya begini, terus di jumlah di rata-rata. Apakah betul seperti itu atau dibalik? Tentukan dulu pitu limo, sing dhuwur dipas-pas gitu loh. Enggak, biasanya dari atas kompleksitas guys. Siswa, daya dukung, indeks siswa, jumlah itu dibagi dengan kompetensi dasar. Terus berapa Bu anunya? KKM-nya berapa contohnya? Ini KKM 73. 73. Itu untuk mapel apa? Penjas. Betul? Dari apa? Penjas, Bu. Penjas itu 73. Ya. Oke. Jadi penjas sih pokoknya bocah iso melayu ketemu limo ya jadi. Bocah saya punya bernapas itu ketemu limo Bu Dari. Kalau yang Bu Fitri. Ya. Fitri ya. Gimana Bu? Jenengan kelas berapa tadi? Kelas rendah, kelas 2. Rendah. KKM-nya berapa Bu? 70. 70. Ya. Apa memang kelas 1 70, kelas 2 75, kelas 3 gitu atau bagaimana? Tidak, Bu. Tidak, tergantung materinya, mata pelajarannya. Oke. Nah, sekarang mengapa kita menentukan KKM sekarang? Untuk apa sih KKM itu? Nah, ngopo kok lah ditentukan KKM bareng? Untuk mengukur kemampuan siswa. Mengukur kemampuan siswa. Untuk mengukur standar siswa berapa dengan KKM sekian. Menjadi indikator ya bahwa siswa itu kalau belum mencapai suatu KKM berarti belum tuntas materinya. Oke. Nah, bagaimana kalau siswa itu sudah tuntas dan yang belum tuntas jenengan apakan itu? Biasanya diadakan remedi atau pengayaan. Yang belum tuntas. Yang belum tuntas remedi, berikan soal lagi. Nanti kalau saat ini masing-masing cerita tentang remedi. Remedi ya, ini masih remedi. Pak Masudi, bagaimana Pak Masudi melakukan remedi? Nah, ini dimulai dari ketika anak-anak ngerjakan soal gitu ya. Setelah itu bagaimana? Ya, kita melihat dari hasil kerja kita itu, kalau kurang dari KKM yang ditentukan, kita biasanya revisi dengan memberikan ulangan kembali. Terus ulangannya berupa apa itu? Mengerjakan tes itu lagi. Jadi kita harus yang lain. Soalnya baru. Kita kasih lebar kerja. Oh, LKPD maksudnya. Oke, ya sudah. Sekarang Bu Fitria, bagaimana cara menentukan kemudian melakukan remedi? Ya, setiap soal, setelah itu soal yang kemarin yang belum tuntas itu diberikan lagi. Nah, dari situ nanti kalau soalnya sudah yang diberikan sama siswa itu anak-anak sudah bisa menjawab semua, ya berarti anak-anak sudah bisa mencapai KKM. Oke. Bundari, ayo Bundari, bagaimana kalau Bu Sundari? Untuk remedi anak-anak
melihat hasil kerjanya. Kalau belum memenuhi KKM, kita kasih ulangan LK tadi untuk memperbaikinya. Oke, saya catat saja dulu. Nanti kalau sini nggak boleh saya jelaskan di Bunda. Sebenarnya ya ini naluri pengawas udah tak omongin, tapi nggak boleh gitu loh. Tak direm dulu ini. Nanti setelah closing aja Bu. Setelah closing ya. Ya. Jadi remedi Catat aja. jangan seperti itu ya. Kemudian bagi yang sudah tuntas, Memberi pengayaan. Masih remedi dulu. Setelah penjenengan beri soal lagi, kemudian dia misalnya KKM-nya 75. Ketika remedi mendapat 90. Terus bagaimana nilainya jadi berapa itu? Melanjutkan materi selanjutnya, Bu. Dan nilainya kan sebelumnya yang baik itu tadi, Bu. Gini coba gini. Kan KKM 75. Ketika ulangan dia dapat 72. Setelah remedi dapat 90. Lah berarti anak itu jadi punya nilai berapa itu? Akhirnya. 75 sesuai dengan KKM. 75 gitu ya. Jadi anak yang dapat 76, 80, 90 atau 100 tetap dikasih 75 gitu ya kalau remedi. Iya. Sesuai dengan KKM 75. Oh gitu. Nah, remedinya itu. Sekarang pengayaan. Bagaimana? Siapa yang diberi pengayaan itu? Bagi siswa yang tuntas ketika diberi ulangan yang sudah lebih dari KKM, Bu. Yang sudah melebihi KKM atau yang tuntas KKM diberi pengayaan. Terus pengayaannya modelnya piye gitu loh. Diberi lembar soal yang tingkatnya lebih agak sulit maksudnya lebih agak sulit dari yang tadi, yang remedi tadi, yang tuntas. Itu semua anak atau anak-anak tertentu yang diberi itu? Gimana, Bu? Bagaimana? Tidak dengar. Semua anak atau anak tertentu yang diberi pengayaan? Yang tuntas saja, Bu, yang nilainya di atas KKM. Ya, misalnya soalnya Bu Fitria 8, soalnya anaknya 8 ya. Kemudian yang tuntas itu 6, yang tidak tuntas 2. Berarti 6-6-nya tuh diberi pengayaan gitu maksudnya. Atau bagaimana? Yang tuntas 6, yang 2 enggak. Yang 6. Diberi pengayaan semua. Maksudnya begini, apakah semua anak yang tuntas KKM itu diberikan pengayaan? Iya. Ya. Saya catat ya. Enggak apa-apa, ya pokoknya terus terang saja lah. Iya. Nanti biar nanti kita bisa memberikan penjelasannya. Terus saya ingin tahu kelas campuran, bukan campuran, kelas yang sekat itu ya, kelas yang disekat. Itu kan pasti kalau anak-anak usia SD kan sering menyanyi, tepuk tangan, tepuk apalah gitu ya. Nah, itu apakah tidak akan berisik kalau satu kelas ada satu ruang 2 kelas itu? Ya, sangat berisik sekali, Bu. Terus apa caranya saat ya selalu memberi aba-aba. Latihan, Bu. Latihan. Nah, solusi apa yang penjenengan lakukan selama ini? Kalau salah sebelah nyanyi, kita diam dulu, Bu. Gantian. Supaya tidak gaduh dan anak-anak waktu diterangkan itu bisa menerima dengan baik.
Jadi gantian semayanan gitu ya. Bu, enggak begini. Lihat situasi dan kondisinya, Bu. Otomatis, Bu. Karena Ini loh saya Otomatis tuh saling menghargai. betul saya percaya itu. Cuma saya tuh membayangkan gini. Yang satu diberi soal matematika wangel, terus yang sebelah nyanyi gitu loh. Melok nyanyi. Itu. Mungkin kan terjadi kan ya seperti itu. iya. Iya. Terus reaksi anak-anak gimana gitu loh. Berisik kayak gitu loh. Paling. Kayak seperti itu. Terbiasa, Bu, anak-anak soalnya sudah bertahun-tahun seperti itu. Itu gurunya ya luar biasa, siswanya ya luar biasa. Nanti menjadi cerita kalau anak-anak itu sukses ya. Saya pasti tuh cerita aku di tuh sekolah itu loh, sarumangan dadi loro. Saiki aku dadi menteri katakan gitu ya. Jadi cerita itu tadi. Ya. Ya saya doakan mudah-mudahan dari SDN 1 Pangkat Rejo ini ada yang berhasil menjadi pejabat tinggi gitu ya. Nanti biar nanti dibangun sekolahnya, manfaatkan alumni-alumni itu. Nah, dibangun karena lokalnya kurang. Ya mungkin enggak sih tambah-tambah lokalnya karena siswanya memang sedikit. Ya saya doakan nanti akan tambah lokal lagi. Pun itu saja pun sudah hampir setengah 3 kasihan teman-teman. Baik. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Lelah enggak Bapak Ibu? Derdek, Bu, gak lelah. Wajahnya Bu Sundari itu loh. Terima kasih atas bimbingannya, Bu. Terima kasih, Bu, atas bimbingannya dan materi. Belum ya. Nanti kalau sudah closing Ini baru. bukan bimbingan ini. Masih Kita banyak hal yang ada di sini. Kita hanya melihat kok. Kita hanya memotret seperti apa yang dilakukan Bapak Ibu. Akhirnya kan Bapak Ibu kan terus terang kan, tidak sengaja ya. Tidak sengaja kan terus terang apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan. Jadi memang ini bedanya ya dengan akreditasi yang sistem lama. Jadi mau nggak mau akhirnya cerita. Nah itulah jadi kita melihat kinerja atau performa. Jadi tidak hanya sekedar dokumen ya. Mungkin saya kira cukup hari ini ya, sudah cukup melelahkan ya. Kita tutup untuk besok Pak Sodikin. Pak Sodikin mana? Oke, untuk besok tolong disiapkan kita melakukan pengamatan PBM ya Pak ya. Iya Bunda. Jadi disiapkan pengamatan PBM ada 2 kelas, 1 kelas tinggi, 1 kelas rendah. Nanti dilakukannya gantian. Siapa yang ditunjuk, monggo panjenengan yang punya wenang, kami hanya mengamatin aja. PBM itu 1 kelas tinggi, 1 kelas rendah. Setelah itu nanti kita jeda istirahat. Saya diskusi sama dia dulu, nanti kemudian kita lanjut dengan closing atau temu akhir. Mungkin itu. Mungkin kemarin kayaknya tadi Pak Sodikin janji untuk pembelajaran berdiferensiasi. Monggo kalau memang punya pembelajaran berdiferensiasi tampilkan aja besok. Nanti biar tak tambahi gitu loh Pak, ya dapat. Sementara besok itu yang praktek kelas 2 sama kelas 5 Bunda. Ya sudah kita aja kita rekodnya kita dulu Bun. Rekodnya sebentar kok Kak. Dulu.